jadi perhatian besar, tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi industri teknologi di Indonesia. Laporan ini bertujuan untuk memahami penyebab, dampak, dan langkah mitigasi yang dapat diambil agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya Tiar Firmansyah, lalu ada rekan saya Zaki Gasdiadi Rizal, dan juga Muhammad Fauzan Al-Ghifari. Nah, seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada layanan digital, perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama. Kebocoran data pribadi dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi individu maupun perusahaan. Dalam kasus Tokopedia, insiden ini berdampak pada jutaan pengguna, menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan mereka. Laporan ini menyajikan analisis mendalam terhadap insiden tersebut dan memberikan rekomendasi berbasis praktik terbaik keamanan cyber. Nah, dari hasil investigasi kebocoran data, mengungkapkan bahwa data pribadi yang bocor meliputi nama lengkap, pengguna, alamat email, nomor telepon, password yang dihash, tanggal lahir, serta informasi login seperti alamat IP dan metadata. Data ini ditemukan di forum peretasan dan dikonfirmasi oleh laporan dari perusahaan keamanan cyber seperti Under the Bridge. Media nasional seperti CNN Indonesia juga melaporkan insiden ini pada Mei 2020. Temuan ini menunjukkan bahwa data yang bocor mencakup informasi sensitif yang dapat disalahgunakan untuk berbagi kejahatan cyber. Nah, selanjutnya ada penyebab kegagalan. Beberapa penyebab utama kebocoran ini tuh yang pertama adanya kerentanan dalam sistem keamanan, terutama pada API dan database yang berhasil dieksploitasi oleh peretas. Kedua, adanya kelemahan dalam prosedur enkripsi di mana hashing password menggunakan algoritma yang tidak sesuai standar terkini, seperti MD5 atau SHA-1 yang mudah diretas. Ketiga, kurangnya audit dan pengawasan terhadap sistem keamanan membuat celah ini tidak terdeteksi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada respon Tokopedia. Tokopedia merespon insiden ini dengan memberikan pemberitahuan kepada pengguna melalui email resmi dan notifikasi di aplikasi. Mereka menyarankan pengguna untuk mengganti password dan memastikan bahwa data pembayaran seperti nomor kartu kredit tidak bocor. Selain itu, Tokopedia juga merilis pernyataan resmi melalui media sosial dan media massa, menjelaskan bahwa langkah mitigasi yang mereka lakukan termasuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk audit keamanan. Namun, pemberitahuan ini dianggap kurang transparan karena tidak memberikan detail teknis mengenai waktu, metode kebocoran, dan langkah pemulihan yang jelas. Lalu selanjutnya ada analisis risiko. Jadi dalam analisis risiko ini, kami mengidentifikasi 4 aset penting yang harus dilindungi, yaitu data pribadi pengguna, informasi transaksi, API, dan instruktur server. Risiko utama mencakup kebocoran data pribadi yang dapat merusak reputasi perusahaan, yaitu pencurian data keuangan yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial, eksploitasi API yang membuat sistem tidak aman, serta serangan terhadap infrastruktur yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Ini dampaknya sangat signifikan, termasuk kerugian finansial, penurunan kepercayaan pelanggan, dan ancaman litigasi. Lalu selanjutnya ada celah keamanan dan ancaman. Celah keamanan yang ditemukan dalam sistem Tokopedia antara lain yaitu penggunaan hashing yang lemah, tidak adanya mekanisme multifaktor authentication yaitu MFA, dan kurangnya pembaruan sistem keamanan secara berkala. Selain itu, ancaman cyber yang dihadapi mencakup eksploitasi API, serangan phishing, dan brute force pada sistem login. Ancaman-ancaman ini memperbesar risiko kebocoran data, terutama jika langkah mitigasi tidak segera dilakukan. Baik, selanjutnya ada dampak kegagalan. Nah, dampak dari insiden ini sangat besar. Secara finansial, Tokopedia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mitigasi dan berpotensi menghadapi denda hukum. Dari sisi reputasi, insiden ini mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap layanan mereka. Selain itu, perusahaan juga menghadapi
ancaman mitigasi dari pengguna yang merasa dirugikan akibat kebocoran data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan data pribadi bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah bisnis dan hukum. Lalu selanjutnya untuk rekomendasi mitigasi, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, ada beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Pertama yaitu meningkatkan keamanan siber dengan mengganti algoritma hashing menjadi Bcrypt atau Argon 2 dan menerapkan enkripsi end-to-end untuk data-data yang sensitif. Selanjutnya untuk melakukan audit keamanan secara rutin, termasuk penetrasi tes dan audit kode untuk mengidentifikasi celah keamanan. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran pengguna tentang pentingnya menggunakan multi-factor authentication dan membuat password yang kuat. Lalu yang terakhir, memperbaiki prosedur agar sesuai dengan pasal 46 UU PDP nomor 27 tahun 2022, sehingga pengguna mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan. Baik, mungkin sebagai penutup presentasi ini, laporan ini menunjukkan bahwa insiden kebocoran data pribadi di Tokopedia memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita tentang pentingnya keamanan data di daerah digital. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi yang telah kami rekomendasikan, Tokopedia ataupun perusahaan lain yang ada di Indonesia mungkin dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan melindungi data-data pribadi mereka dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.